Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4052-4054. Setelah Yarden selesai berbicara, token api suci di tangannya memancarkan semburan api, dan gelombang panas yang menakutkan menyapu semua orang. Merasakan gelombang panas yang dipancarkan oleh token api suci, semua orang dari garis Tuan Lama menunjukkan ekspresi serius. Tuan Lama itu juga sedikit mengerutkan kening, dan aura dari tubuhnya perlahan keluar. Awalnya, token api suci ini mengenali Tuan Lama sebagai tuannya. Justru karena Yarden memiliki niat untuk memberontak, Tuan Lama itu meletakkan token api suci di gunung berapi suci. Alasannya adalah meskipun Yarden adalah pemimpin sekte, itu hanya sementara. Lagi pula, tanpa token api suci, mustahil menjadi master sekte sejati. Tapi sekarang, Tuan Lama menemukan bahwa token api suci sama sekali tidak terhubung lagi dengannya. Tampaknya Yarden benar-benar membuat token api suci mengenali Yarden sebagai tuannya. Dan Yarden merasakan aura Tuan Lama itu dan tiba-tiba tertawa. Hahaha, Tuan Lama, meskipun kamu tidak gila sekarang, jelas bahwa kesadaranmu rusak parah dan kamu belum sepenuhnya pulih. Apakah menurutmu kekuatanmu saat ini cocok untuk menjadi master sekte? Yarden memegang token api suci di tangannya dan menanyai Tuan Lama. Tuan Lama terdiam, dan dia menarik kembali semua auranya. Dia benar-benar belum pulih sepenuhnya sekarang. Jika ada konflik dengan Yarden, mereka tidak akan bisa memanfaatkannya sama sekali. Yarden, karena kamu telah membuat token api suci mengenalimu sebagai tuannya, maka kamu akan menjadi penguasa sekte api ungu. Tuan Lama berkompromi. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Lama, Yarden mencibir dan melirik Penatua Yu dan yang lainnya, apakah kalian mendengarnya? Sekarang saya adalah master sekte yang sebenarnya, dan kenapa kalian masih belum berlutut? Penatua Yu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berlutut. Tuan Lama telah mengakuinya, apalagi yang bisa mereka lakukan? Melihat Penatua Yu dan yang lainnya berlutut di depannya, Yarden tiba-tiba tertawa. Hari ini saya resmi menjadi Master Sekte Api Ungu, jadi saya harus menetapkan kembali aturan dan memperbaiki gaya Sekte Api Ungu. Penatua Yu dan yang lainnya berkolusi dengan Sekte Wajah Hantu untuk menumbangkan Sekte Api Ungu kita, dan mereka juga menerima properti orang lain untuk mendapatkan posisi di Sekte Api Ungu untuk orang luar. Saya sekarang mengumumkan bahwa Penatua Yu dan yang lainnya akan diusir dari Sekte Api Ungu dan menghapus semua identitas. Mereka tidak lagi merupakan murid Sekte Api Ungu. Karena Lydia dibutakan, dia dipenjara selama 10 tahun sebagai hukuman. Begitu kata-kata Yarden keluar, ada keributan di tempat kejadian. Bahkan Tuan Lama tidak menyangka bahwa Yarden, yang baru saja menggantikannya, dan dia memotong banyak orang di garisnya sendiri. Ini terlalu cepat, tidak bisakah kamu menunggu beberapa waktu? Ini sudah jelas, ini ditujukan padanya. Terutama Penatua Yu dan yang lainnya, yang secara langsung dituduh berkolusi dengan Sekte Wajah Hantu, yang jelas merupakan kolusi Yarden dengan Sekte Wajah Hantu. Untuk mengatakan dia menerima properti dan membawa orang ke Sekte Api Ungu, Penatua Yu dapat mengakuinya, dan bersedia menerima hukuman. Dapat dikatakan bahwa dia berkolusi dengan kultivator iblis, dan dia tidak dapat mengakuinya bahkan jika dia mati. Yarden, kamu bermulut kotor. Kamulah yang berkolusi dengan Sekte Wajah Hantu, dan kamu benar-benar memfitnah kami. Penatua Yu membalas dengan marah. Penatua Yu, apakah itu caramu berbicara dengan Master Sekte? Bawahan tidak menghormati atasan, dosa ditambahkan ke kelas 1. Penatua Tian segera menegur Penatua Yu. Penatua Yu mengertakkan giginya, wajahnya memerah. Jika Anda menuduhnya sendirian, Anda dapat mengusirnya dari Sekte Api Ungu sendirian, tetapi sekarang Anda harus mengusir semua murid Tuan Lama keluar dari Sekte Api Ungu. Kecuali Tuan Lama dan Lydia, yang lainnya akan diusir. Meskipun Yarden menjadi master sementara, setelah dia menjadi master sementara, sumber daya murid-murid mereka di garis master lama dialokasikan jauh lebih sedikit, tetapi bagaimanapun juga, bergantung pada Sekte Api Ungu, masih ada sumber daya yang dialokasikan. Apakah itu obat pil, rumput peri, atau bahkan gunung berapi suci untuk membantu kultivasi, semuanya bermanfaat bagi mereka. Tetapi jika mereka diusir dari Sekte Api Ungu, kemana perginya begitu banyak orang? Seluruh dunia surgan dan manusia didasarkan pada kepentingan, dan tidak ada yang akan menerimanya. Di mana mereka bisa mendapatkan sumber daya?
Tanpa sumber daya, tidak ada cara untuk berlatih, dan kekuatan Anda akan mandek. Dengan cara ini, Anda akan dihilangkan secara perlahan. Yarden, aku sudah mengakuimu sebagai Master Sekte, apakah kamu masih ingin membunuh mereka semua? Tuan Lama bertanya dengan mata terbuka lebar. Tuan Lama, kamu telah menganiaya aku. Bukankah aku mengizinkan kamu dan putrimu untuk tinggal? Adapun yang lain, kolusi mereka dengan kultivator iblis, Sekte Api Ungu kita tidak dapat menampungnya, dan aturan ini ditetapkan pada awal pendirian Sekte Api Ungu. Nenek moyang kita dari Sekte Api Ungu adalah musuh yang paling kejam bagi pembudidaya iblis, jadi aku tidak salah dalam melakukan ini. Yarden berkata dengan enteng. Pada saat ini, Tuan Lama tidak punya apa-apa untuk dikatakan, lagi pula, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dia percaya bahwa Penatua Yu dan yang lainnya tidak berkolusi dengan Sekte Wajah Hantu, Yarden menuangkan air kotor, dan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Yarden, benar dan salah, langit dan bumi dapat dilihat. Siapa yang berkolusi dengan Sekte Wajah Hantu? Kamu berani bersumpah? Seorang penatua di barisan Tuan Lama berteriak keras. Wajah Yarden menjadi dingin, dan token api suci di tangannya tiba-tiba meledak dengan nafas api. Bawahan yang tidak menghormati atasan. Setelah berbicara, aura api langsung menuju penatua yang sebelumnya berteriak. Hanya dalam sekejap, penatua itu langsung dipukul dan terbang keluar, dan memuntahkan banyak darah, dan tubuhnya penuh dengan bekas luka bakar. Yarden. Mata Tuan Lama penuh dengan kemarahan, matanya penuh dengan niat membunuh, tinjunya terkepal tetapi dia tidak bergerak, dia hanya bisa menahan diri. Yarden, sekarang kamu adalah penguasa sekte, kamu bisa memberi perintah, tetapi kamu harus selalu memperhatikan alasan dan bukti. Anda mengatakan bahwa Penatua Yu dan Sekte Wajah Hantu berkolusi. Bukti apa yang Anda miliki? Tuan Lama bertanya dengan keras. Bukti. Yarden tersenyum dingin, token api suci di tanganku adalah bukti. Aku bilang mereka berkolusi dengan Sekte Wajah Hantu, dan itu artinya mereka berkolusi dengan Sekte Wajah Hantu. Melihat Yarden memegang token api suci dengan tatapan arogan, Tuan Lama tahu bahwa hari ini mereka pasti akan diusir dari Sekte Api Ungu. Sayang sekali kesadaran spiritualnya belum pernah pulih sepenuhnya, jika tidak, maka tidak mungkin untuk tidak bertarung. Tapi dia tahu bahwa jika kedua belah pihak berperang, maka Sekte Api Ungu akan benar-benar berakhir. Pada saat itu, kedua kekalahan akan saling menyakiti, dan sekte lain pasti akan memanfaatkan kelemahan ini untuk masuk dan menggantikan Sekte Api Ungu. Tuan Lama, Yarden ini terlalu banyak menipu orang, ayo bertarung dengannya. Mata Penatua Yu memerah dan dia meraung keras. Yarden jelas menindas mereka, jadi dia tidak bisa menahan lagi. Hahaha, bertarunglah denganku, kamu tidak layak. Yarden tertawa keras, lalu melambaikan tangannya. Digan dan Penatua Tian dan yang lainnya langsung mengepung Tuan Lama dan yang lainnya. Dan Theseus menggunakan kemampuannya, dan formasi terus menyala di kedua sisi. Melihat formasi yang terus menyala, hati semua orang di garis Tuan Lama seperti abu. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka takut akan langsung dipenjara di area ini dan tidak bisa lari lagi. Saya tidak akan membiarkan orang-orang dari Sekte Liang Yi untuk campur tangan dalam urusan internal Sekte Api Ungu. Penatua Cui, yang tetap netral, langsung bangkit dari tanah pada saat ini, mencubit jari-jarinya, cahaya putih berkelebat, dan formasi yang diletakkan oleh Theseus rusak. Melihat Penatua Cui benar-benar membantu Master Sekte Lama, Yarden mengerutkan kening dan berkata, Penatua Cui, Anda hanya bertanggung jawab atas penilaian Sekte Api Ungu, dan Anda juga memiliki banyak hal untuk melindungi Sekte. Anda tidak pernah peduli tentang hal-hal lain. Apakah Anda akan menargetkan saya hari ini? Meskipun Yarden telah mendapatkan token api suci, dia tidak ingin menyinggung Penatua Cui. Bagaimanapun, Penatua Cui adalah satu-satunya master formasi di Sekte Api Ungu, dan banyak hal masih bergantung padanya. Meskipun master formasi juga dapat diundang dari Sekte Liang Yi, bagaimanapun juga, itu harus dibayar mahal. Mustahil bagi Yarden untuk menyerahkan beberapa hal rahasia berharga kepada Theseus. Penatua Cui memelihara dan mengoperasikan formasi seperti penilaian sekte, dan orang luar tidak dapat diizinkan melakukannya. Master Sekte Huo, karena kamu telah mendapatkan token api suci dan membuatnya mengenali Anda sebagai tuannya, dan Anda adalah Master Sekte Api Ungu, tentu saja aku tidak bisa melawanmu. Hanya saja saya tidak ingin Sekte Api Ungu kehilangan keduanya, dan saya tidak ingin orang luar berpartisipasi dalam urusan internal Sekte Api Ungu kita.
Penatua Cui berkata dengan ekspresi lurus di wajahnya. Yarden mengerutkan kening sedikit, dan menatap Theseus. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan token api suci, itu karena bantuan Theseus. Dan di masa depan, dia harus bekerja sama dengan Sekte Liang Yi, dan tidak pantas mengusir Theseus sekarang. Jika ada pertarungan nyata, formasi Theseus bisa memainkan peranan besar. Melihat Yarden merasa malu, Theseus tersenyum dingin dan berkata, Master Sekte Huo, saya telah lama mendengar bahwa Penatua Cui dari Sekte Api Ungu sangatlah kuat. Saya ingin belajar darinya. Setelah Theseus selesai berbicara, telapak tangannya tertutup rapat, dan pola formasi muncul di udara. Formasi ini memancarkan cahaya merah darah dan memiliki bau darah yang kuat. Pola formasi jatuh dari langit dan menyelimuti Penatua Cui. Pada saat yang sama, dari pola formasi, hantu ganas dengan kepala yang mengerikan, seolah-olah muncul dari neraka, mengepung Penatua Cui dengan raungan keras. 10.000 hantu datang ke dinasti. Wajah Penatua Cui berubah drastis, dan dia mati-matian menggunakan keterampilan sihirnya untuk melawan, tetapi jelas bahwa Penatua Cui bukanlah lawan Gu Tianzhao. Wajah Tuan Lama dan orang-orangnya yang melihat pemandangan ini berubah drastis, dan ekspresi mereka menjadi sangat gugup. Ketika Yarden melihat ini, dia tertawa dingin. Di seluruh Sekte Api Ungu, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Penatua Cui. Penatua Yu dan yang lainnya melihat Penatua Cui dikelilingi oleh 10.000 hantu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka hanya bisa berteriak putus asa. Bahkan Tuan Lama hanya bisa menonton tanpa daya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya mainan anak kecil, beraninya untuk muncul. Tiba-tiba, embusan angin lewat, dan kemudian sesosok muncul. Ditemani oleh 10.000 sinar cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh langit, hantu ganas dengan kepala yang mengerikan itu, di bawah cahaya keemasan ini, langsung berubah menjadi semburan kabut hitam dan menghilang tanpa jejak. Wajah Penatua Cui pucat, dan dahinya penuh keringat dingin. Jika itu terjadi beberapa saat kemudian, dia mungkin akan mati di sini. Adik laki-laki. Adik. Kaspar dan Lydia sangat senang ketika mereka melihat bahwa orang yang mereka lihat ternyata adalah Dev. Ketika Tuan Lama melihat Dev, dia juga terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Dev mengejutkannya. Penatua Yu memperhatikan kedatangan Dev, dan dia merasakan rasa aman yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Yarden menatap Dev dengan mata yang luar biasa di matanya. Dia tidak mengerti bagaimana murid Penatua Yu yang baru direkrut ini memiliki keterampilan seperti itu. Penatua Cui tidak bisa mematahkan formasi, tapi Dev membuat 10.000 hantu menghilang tanpa jejak hanya dengan lambaian tangannya. Dan Gu Tianzhao menatap Dev dengan kerutan di alisnya. Dia bisa dengan jelas mengingat aura Dev. Ketika dia berada di paviliun Wantong, Dev lah yang menghancurkan perbuatan baiknya. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Dev menghampiri Lydia dan bertanya dengan prihatin. Tidak masalah, kami baik-baik saja, adik junior, dari mana saja kamu? Bagaimana dengan orang-orang dari Sekte Wajah Hantu? Lydia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev sendirian melawan banyak orang dari Sekte Wajah Hantu. Menurut pendapat mereka, Dev harusnya sudah mati. Tapi sekarang, Dev sudah kembali, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Semua koit. Dev berkata dengan tenang. Apa? Semua orang terkejut. Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, bahkan jika dia bisa bertarung melompati alam, dia bisa menghadapi lusinan orang dari Sekte Wajah Hantu sendirian, serta Penatua Tu di alam Mahayana. Bagaimana dia bisa membunuh orang-orang dari Sekte Wajah Hantu? Ini jelas tidak mungkin. Bersambung.